Mulailah. Silakan, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bita'wil. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah, pada sore hari ini kita dapat kembali bermujalasah dan juga bermuajah walaupun tidak langsung melalui fasilitas Zoom untuk kembali mengkaji kajian kita, yakni kitab pemula, ya, kitab fikih pemula bagi pengkaji madhab Hambali. Ini adalah salah satu kitab fikih pemula bagi pengkaji madhab Hambali, yakni kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid yang dikarang oleh Al-Alama Al-Faqih Abdurrahman bin Abdullahi Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita masuk kepada fasal baru yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang siwak dan juga beberapa perkara-perkara sunnah fitrah. Suara saya kedengaran nggak? Di sini hujan soalnya. Saya mohon maaf ya. Sangat lebat sekali dan banyak petir. Ya, baik. Saya izin share screen. Apakah sudah diizinkan untuk bisa share screen, Kak Rosadi? Sebentar ya. Kita. Alhamdulillah para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang istinja dan istijmar dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Maka pada sore hari ini kita akan masuk pada pembahasan baru ya seputar siwak dan adab-adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannifu al-alama al-faqih Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullah ta'ala fi kitabih Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Asal wasiwaku masnunun mutlaqan. Siwak itu disunahkan secara mutlak. Dari disunahkan secara mutlak ini adalah bahwasanya siwak itu disunahkan ya untuk dilakukan di kulli waktin, pada setiap waktu. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, secara marfu' dia menyatakan as-siwaku madharatun lil fahmi mardatun li rabbi. Siwak itu adalah pembersih bagi mulut dan bagi diridhoi oleh Allah ya. Jadi ini menunjukkan adanya anjuran ya untuk bersiwak. Kemudian penulis mengatakan illa lisaimin ba'da zawali fayukrahu, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah
matahari tergelincir, ya, ba'da zawal. Jadi orang yang berpuasa itu pun disunahkan dia untuk bersiwak, ya. Hanya saja dalam pandangan madhab, bagi orang yang berpuasa itu makruh jika dia bersiwak di waktu ba'da zawal. Nah, ini termasuk mufradatnya di dalam madhab. Wa yubahu, kemudian mubah, ya, bersiwak itu qablahu, jika dilakukan atau dikerjakannya sebelum waktu zawal atau sebelum matahari tergelincir. Bi'udin, dengan menggunakan kayu yang basah, ya, yang basah lembut, ya, karena kayu siwak itu basah sehingga dia lembut, ya, tidak kaku, itu tidak akan melukai gusi ataupun melukai gigi. Wa yustahabbu, ya, kemudian juga dikatakan oleh penulis wa yustahabbu biyabisin, dianjurkan dengan menggunakan kayu siwak yang kering. Jadi kalau tadi adalah mubah kalau seorang shaim, seorang yang berpuasa, dia bersiwak sebelum waktu zawal menggunakan yang basah. Kemudian, ya, dianjurkan kalau bersiwak dia menggunakan kayu siwak yang kering, ya, yang biasa, yang lazim kita temui itu. Selanjutnya dikatakan oleh penulis walam yusibis sunnata manis taka bi ghairi udin. Tidak ada masalah kalau menggosok gigi, ya, atau kemudian bersiwak, ya, gigi dengan menggunakan selain kayu. Kalau sekarang mungkin di masa modern seperti yang kita temukan sekarang, dia menggunakan sikat gigi, ya, menggunakan sikat gigi. Kemudian penulis menyatakan sebelum di sana, jadi di sini saya ingin membacakan sedikit pandangan dari Imam Ibnu Qudamah berkaitan dengan tadi, ya, bersiwak dengan selain kayu siwak. Nah, Imam Ibnu Qudamah mengatakan sejatinya siwak itu tak harus dengan tidak harus dengan kayu siwak, karena beliau berargumentasi dengan hadis yang tadi disampaikan di awal, as-siwaku madharatun lil fahmi mardatun li rabbi, ya, bersiwak itu akan membersihkan mulut, untuk membersihkan mulut, dan, ya, lagi mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini, ya, kata Imam Ibnu Qudamah, ya, tidak ada kemudian pengkhususan menggunakan kayu tertentu, maka boleh kalau menggunakan yang serupa, yang sejenis, selama bisa tadi membersihkan mulut, ya, membersihkan mulut artinya menghilangkan bau atau kemudian kotoran-kotoran sisa makanan dari mulut. Selanjutnya dinyatakan oleh penulis wa yata'akkadu inda, dan sangat ditekankan bersiwak itu, ya, pada waktu apa, pada saat apa, adalah sholat, pada waktu sholat, ya. Jadi sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau menyatakan dari Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum, akan aku perintahkan bagi mereka bisiwaki inda kulli shalah, bersiwak setiap kali sholat.
hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka sangat dianjurkan sekali sebelum dia salat, ya, dia kemudian menggunakan siwak. Kemudian sangat ditekankan pula wa qiraatin saat hendak membaca Al-Qur'an. Nah, jadi sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ya, dikatakan bahwasanya di sini dikatakan innal abda idza tasawwaka thumma qama yusalli qama al malaku khalfahu fatasamma'a li qiraatihi, ya, ila akhiril hadis. Jadi di sini ada anjuran, ya, bagi seorang hamba, ya, hendaklah dia bersiwak ketika dia berdiri hendak sholat. Kemudian juga ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran, juga membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Kemudian, ya, kondisi lain yang sangat ditekankan atau waktu lain yang sangat ditekankan bersiwak adalah wa wudu'in, pada saat wudu. Ya, pada saat wudu, ya, dia melakukan siwak. Jadi sebelum dia berwuduknya. Nah, nanti penjelasan wudu ada di pasal yang lain. Nah, ini sangat ditekankan sekali. Kemudian dikatakan oleh penulis, ya, waktu lain, ya, yang ditekankan untuk bersiwak adalah wa intibahin min naumin, yakni waktu bangun tidur. Nah, bangun tidur. Ya, jadi bangun tidur, ya, sangat ditekankan sekali untuk bersiwak. Selanjutnya wa dukhuli masjidin, ya, saat masuk masjid, ini juga ditekankan untuk bersiwak. Serta, ya, dikatakan waktu lain yang sangat ditekankan adalah wa taghayyuri raihati fahmin, ketika berubahnya aroma pada mulut, ya, bau mulut, ya. Ini mungkin pada waktu-waktu banyak aktivitas tertentu mungkin, ya, berubah. Nah, maka kemudian sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak. Wa nahwihi, dan juga waktu-waktu lain, ya, seperti di dalam beberapa hadis, misalkan ketika pulang dari safar, ya, sebelum masuk ke dalam rumah, atau kemudian ketika berkumpul dengan keluarga, atau secara khusus ketika bersama dengan istri. Ini adalah berkaitan dengan siwak, ya, di mana, ya, dikatakan tadi, ya, dia itu disunnahkan, ya, mutlak pada setiap waktu. Nah, hanya dikecualikan di situ dikatakan bagi orang yang berpuasa saat dia bersiwak itu pun pada waktu setelah tergelincir matahari, itu dimakruhkan. Selanjutnya di dalam kitab dikatakan wa sunnah buda'atun fil aimani fis siwaki, ya, dikatakan bahwa sunnah, ya, untuk memulai, ya, buda'atun, untuk memulai bil aimani fis siwakin, memulai dari sebelah kanan saat atau ketika bersiwak, dari sebelah kanan digosok. Wa tuhurin, juga ketika waktu bersuci. Wa sa'anihi kullihi, juga setiap kondisi, ya, pada setiap kondisi. Nah, ini ada hadis yang juga menceritakan bagaimana Rasulullah SAW, ya, selalu berusaha, ya, memulai sesuatu itu dari sebelah kanan, ya, untuk perkara-perkara yang baik. Masuk rumah, masuk ke masjid, menggunakan sandal, menggunakan pakaian dan yang lainnya. Itu sangat dianjurkan untuk kemudian memulai dari sebelah kanan.
Dan ini seperti yang dinyatakan oleh Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha mengenai Rasul memulai menggunakan berwudu, kemudian menggunakan sandal, menggunakan hal-hal melakukan perkara-perkara yang baik itu memulai dari yang kanan. Jadi umum dia. Selanjutnya dikatakan oleh penulis wa ihdihanu, ya, meminyaki rambut. Nah, jadi ini juga termasuk fitrah, ya, fitrah yang baik, yang yakni meminyaki rambut. Rambut itu kemudian diminyaki, apakah dengan minyak zaitun, ya, atau mungkin kita di sini adalah dengan minyak kemiri. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Maghaffal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahiya anit tarajjuli illa riban. Jadi melarang orang itu kuat tanpa berhias. Ya, jadi berhias, ya, berhias agar tampil rapi, tampil bersih. Kemudian juga dikatakan oleh penulis waqtihalun, ya, ini menggunakan celak, dan juga sangat dianjurkan penggunaan celak ini adalah ketika malam hari, pada malam hari. Wa nadarun fi mir'atin, kemudian, ya, dianjurkan pula untuk bercermin, ya, ya, memperhatikan pakaian yang dipakai, ya, kemudian ya, merapikanlah. Nah, itu begitu. Selanjutnya dikatakan juga watatayyibun, ya, menggunakan minyak wangi, menggunakan wewangian, ya, jadi pengharum, ya, yang segar, ya. Nabi SAW itu sering menggunakan minyak wangi misik dan yang sejenisnya. Kemudian, ya, sunnah fitrah lain yang dianjurkan itu adalah istihdadu, yakni mencukur bulu kemaluan, ya, mencukur bulu kemaluan. Selanjutnya wahaffu syaribin, memangkas atau memotong kumis, ya, memangkas ataupun memotong kumis. Selanjutnya wa taklimu zuhurin, memotong kuku. Dan wa natfu ibtin, mencabut bulu ketiak. Nah, perkara-perkara ini adalah perkara-perkara sunnah fitrah, ya. Jadi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang perkara ini. Dikatakan di dalam hadis itu khamsun minal fitrah, ada 5 hal yang termasuk bagian dari fitrah. Fitrah di sini adalah maksudnya kecenderungan manusia itu pasti suka, ya, melihat penampilan seperti itu, yang rapi, yang bersih. Apa itu? Yang pertama adalah al-khitan, kemudian al-istihdad, ya, kemudian wa talqi wa ta'limul asfar, berkhitan, mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kuku, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, kemudian wa qassu syarib, ya, memotong kumis. Nah, ini. Nah, selanjutnya penulis di sini mengatakan secara khusus mengenai khitan. Beliau mengatakan wa yajibu khitanu dzakarin wa unta. Ya. Khitan bagi laki-laki dan perempuan itu wajib. Ini adalah pandangan mazhab. Inda bulughin, ya, ketika dia itu
ya ketika dia laki-laki dan perempuan itu sudah baligh. Wa zamani sigharin afdal. Tapi pada zaman pada zaman atau waktu masih kecil itu lebih utama. Nah, adapun Imam Ibnu Qudamah punya pendapat yang berbeda sedikit, dan ini menjadi pilihan pendapat beliau ketika beliau mengatakan anal khitana wajibun ala dzukur. Sesungguhnya khitan itu wajib bagi laki-laki, ya. Tetapi beliau kemudian mengatakan wa mustahabbul lil inas, tapi dianjurkan bagi perempuan. Nah, jadi mustahab saja bagi perempuan menurut Imam Ibnu Qudamah. Tapi kalau kita lihat dalam pandangan madhab, ya, dikatakan laki-laki dan perempuan di khitan itu adalah wajib. Ini menurut pandangan madhab. Kemudian kapan waktu berkhitan itu? Nah, di situ dikatakan wajib, ya, ketika baligh. Wajib ketika baligh. Nah, kemudian afdol utama jika dilakukan ketika masih kecil. Tetapi, ya, dimakruhkan jika khitan itu dilakukan saat baru dilahirkan, ya, atau 7 hari atau 21 hari dari dilahirkan. Nah, jadi makna dari zamana saghirin afdal, ya, pada waktu kecil itu lebih utama, ya, ini adalah dikecualikan dari baru dilahirkan atau 7 atau 21 harinya kelahiran. Itu. Ini menurut pandangan beberapa ulama madhab. Jadi baligh, ya, dia itu diwajibkan. Dan inilah berkaitan dengan siwak dan sunnah-sunnah fitrah, ya, yang mana kecenderungan manusia itu dengan hal ini, karena di dalamnya terdapat kebaikan, kebagusan, penampilan yang yang rapi dan seterusnya. Dan ini salah satu hikmah bagi agama kita Islam, di mana Islam berkesesuaian dengan fitrahnya manusia. Syariat Islam itu berkesesuaian dengan kecenderungannya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan berkaitan dengan pembahasan fasal yang kedua. Silakan bagi para peserta, jika ada yang ingin berdiskusi, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderatornya. Ya, syukran Ustaz. Pada ikhwah sekalian dan asatidz sekalian yang ingin bertanya, silakan boleh langsung hidupkan mic-nya. Ana Egi izin bertanya. Ya, silakan. Untuk masalah bersiwak, sebagian orang hari ini tidak ma'ruf ya dengan siwak yang kayu itu dan digunakan di depan umum gitu. Dalam artian ada sebagian dari awam itu ketika melihat orang bersiwak itu ketika menjelang sholat atau menjelang wudhu dan siwaknya disimpan di kantong itu, mereka merasa bahwa itu ada sesuatu yang jorok gitu. Dalam artian yang tidak umum lah. Ini bagaimana pandangan antum dan secara mazhab? Apakah bersiwak ini di tempat umum atau harus bersembunyi? Jazakallahu khairan. Ya, pertama, ya, kita memahami sikap dari masyarakat yang menolak atau merasa jijik dan yang lainnya itu berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dia miliki. Maka ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bersiwak, wajar kemudian ada sikap-sikap penolakan atau merasa jijik dan seterusnya. Maka bagi kita, ya, yang ingin pertama bahwasanya siwak ini adalah perkara yang sangat dianjurkan. Ini adalah sunnah yang sangat
didorong dilakukan. Kemudian mengamalkannya juga adalah bagian dari menghidupkan sunnah juga. Ya, sunnah yang pertama maksudnya adalah sunnah secara hukum, ya jika dilakukan itu mendapatkan pahala menurut pandangan mazhab. Kemudian sunnah yang kedua yang dimana adalah ihya sunnah, itu adalah menghidupkan kebiasaan-kebiasaan yang disandarkan kepada Nabi dengan niat untuk ittiba, itu juga bisa menjadi pahala. Nah maka kita tidak boleh mundur begitu. Justru pada saat itu adalah peluang bagi kita untuk menjelaskan kepada umat. Nah, tinggalkan kita kemudian memastikan kepada mereka bahwa penggunaan ini ya bukanlah sesuatu yang diada-adakan, tetapi ada nas yang menganjurkannya. Nah, begitu. Kemudian ya kita menunjukkan bahwasanya ya kayu siwak itu kan steril ya, selama kita bisa menjaga tidak dia itu menjadi lembab dan berjamur kan begitu. Maka itu yang bisa kita bangun. Jadi tidak kita kemudian akhirnya masyarakat menolak, masyarakat tidak suka, kita sembunyi. Nah, justru ya kita mengenalkan, menyampaikan. Dan yang terakhir mungkin adalah mendidik masyarakat ketika masyarakat tidak mengetahui ini harus dengan kelembutan. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan sesuatu yang baru sekalipun itu benar di tengah-tengah masyarakat, jika disampaikan dengan tidak lemah lembut, itu akan mengundang penolakan. Nah, ini kan edukasi kepada mereka tentang hukum aktivitas ini adalah sunnah ya, yang berpahala sunnah. Kemudian juga di sisi lain dia adalah ihya sunnah dalam makna meniru, menghidupkan kebiasaan yang sering dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Jadi jangan mundur nyampe peristiwa ya. Silakan. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada ikhwas sekalian, jika ada yang ingin bertanya, masih ada kesempatan. Langsung hidupkan saja mikrofonnya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi sedikit. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Sinyalnya turun naik. Saya matikan dulu videonya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nah, ini kita sudah masuk pada pasal yang baru. Kalau tadi mengenai siwak dan sunnah-sunnah fitrah, kalau ini kita masuk kepada pasal mengenai wudu. Wal wudu'u, dan wudu itu isti'malu ma'in tahurin, adalah menggunakan air yang suci fil a'dha'il arba'ati, kepada atau mensucikannya, menggunakan air yang suci untuk ya, tahur itu air suci yang mensucikan kepada 4 anggota tubuh ya, atau 4 anggota wudu ya, berdasarkan surah Al-Maidah itu ada wajah, kemudian tangan hingga siku, kepala di dalamnya termasuk telinga, kaki sampai mata kaki. Ala sifatin makhsusatin, dengan kaifiat atau tata cara yang tertentu. Nah, jadi di sini penulis mendefinisikan wudu ya, mendefinisikan wudu sebagai ya aktivitas menggunakan air yang tahur. Jadi air tahur, air yang suci, mensucikan. Jadi tidak sah jika bersuci menggunakan jika berwudu menggunakan air tahir, juga air
najis. Kan sudah dibahas di awal-awal kemarin bahwasanya menurut mazhab air ada 3, ada air tahur, ada air tahir, ada air najis. Nah, yang boleh dipakai untuk berwudu adalah air tahur. Dan itu digunakan untuk membersihkan, mensucikan 4 anggota wudu. Ya, 4 anggota wudu yang dijelaskan di dalam surah Al-Maidah. Nanti akan ada kaifiyat tata caranya sendiri, ya. Ini hanya definisi saja. Dengan cara tertentu, cara yang khusus. Kemudian tasmiyatu wajibatun wa tasmiyatu wajibatun. Bahwasanya tasmiyah mengucapkan basmalah, ya, bismillah, itu wajib menurut pandangan mazhab, ya, fihi, dalam berwudu itu. Jadi mengucapkan basmalah, ya, bismillah dalam berwudu menurut mazhab itu adalah wajib. Juga wafi muslim pada saat mandi, wa tayammumin pada saat tayamun, wa ghusli yadaihi qa'imin, juga mencuci tangan, ya, pada saat bangun, min naumil laili salatan, di saat bangun malam hari sebanyak 3 kali, biniyatin wa tasmiyatin, dengan niat dan juga, ya, dengan membaca tasmiyah. Ini salah satu ciri khas, ya, dari ini juga mufradatnya Hanabilah. Ini membaca bismillah. Karena ada dalil yang digunakan oleh madhab, hadis Nabi ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan la wudu'a liman lam yadhkurismallahu alaihi. Tidak ada wudu bagi barang siapa yang tidak mengucapkan nama Allah padanya. Nah, ini dia. Jadi ini pandangan madhab. Tapi nanti berkaitan apakah ketika ia ditinggalkan membaca tasmiyah atau membaca basmalah itu ditinggalkan saat lupa, ya, ditinggalkan karena lupa, maka wudhunya batal. Nah, itu tidak, ya. Jadi wajib wudhu, ada nanti fardu wudhu. Kalau wajib wudhu ditinggalkan karena lupa, tetap sah wudhunya. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, baru batal. Ya, jadi kalau perkara wajib, ya, perkara wajib wudu, yang salah satu wajib wudu itu adalah tasmiyah, bila mana ia ditinggalkan tanpa sengaja, ya, ditinggalkan tanpa sengaja karena lupa misalkan, maka wudu tetap sah. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka dia batal. Nah, kemudian selanjutnya penulis mengatakan berkaitan dengan syarat-syarat wudu. Wa syurutul wudu'i tamaniyatun. Syarat-syarat wudu itu ada 8. Dan ini di luar, ya, artinya kalau syarat itu adalah sesuatu yang di luar dari bagian wudu. Artinya dia dikerjakan, ya, sebelum wudu, atau dia dihadirkan sebelum berwudu. Apa itu
8 hal syarat dalam wudu menurut kitab Bidayatul Hadits wa Kifayatul Zaid. Yang pertama adalah dikatakan inqita'u ma yujibuhu. Ya, memutus atau menghilangkan apa-apa yang mengganggu. Ya, apa-apa yang mengganggunya. Nah, di sini maksud dari menghilangkan atau memutuskan apa-apa yang mengganggu itu semisal apa? Rasa ingin buang air besar, buang air kecil, ya, atau kemudian yang semisalnya. Nah, maka ya disyaratkan menurut mazhab, ya, istinja sebelum berwudu. Nah, itu. Namun memang nanti ada ikhtiarat, ya. Sebagian ulama mazhab mengatakan ya dia tidak termasuk syarat dan seterusnya. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam. Ini yang pertama, ya, menghilangkan apa-apa yang dapat mengganggu. Kemudian adalah an-niyah, yakni niat untuk mau melakukan wudu. Nah, sebagaimana ya hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengar, ya, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis. Nah, para ulama mengatakan keberadaan niat inilah yang membedakan amal ibadah dengan amal yang lain. Jadi keberadaan niat inilah yang membedakan suatu amal bernilai ibadah dengan amal yang lain. Maka dalam perkara-perkara ibadah, niat itu selalu dihadirkan. Selanjutnya yang ketiga, ya, tadi yang pertama adalah menghilangkan apa-apa yang dapat mengganggu. Yang kedua adalah niat. Nah, kemudian dikatakan lagi di keterangan tambahan, ya, di situ dikatakan wahia, yakni niat itu syartun likulli taharatin. Dia menjadi syarat untuk setiap kali bersuci syar'iyah yang disyariatkan. Ya, jadi menurut madzhab dia itu disyariatkan. Ghaira izalati khabatin wa nahwiha, kecuali ketika mengangkat najis dan yang sejenisnya. Ya, jadi kalau maaf cebok, ya, itu tidak perlu niat. Ya, tidak perlu niat. Ya, menghilangkan najis, itu begitu. Tapi kalau wudu, ya, kemudian mandi, nah itu dia membutuhkan niat. Baik. Kemudian syarat ketiga dari wudu adalah wal islamu, Islam. Ya. Karena kenapa harus Islam? Ya Islam karena ibadah ini adalah ibadah. Ya, kalau orang kafir melakukan sebuah aktivitas ibadah ya tidak bermanfaat bagi dia. Kemudian syarat yang keempat dari wudu itu adalah di sini al-aqlu, ya, berakal, ya, berakal. Jadi kalau dia orang gila, ya, tentu berwudu tidaklah sah. Selanjutnya, ya, dirincikan di situ adalah at-tamyiz, yakni anak, ya, tamyiz ini adalah sebuah kondisi, ya, dia sudah bisa membedakan tamyiz antara benar atau salah, ya, antara harus dilakukan atau ditinggalkan. Jadi seorang anak-anak, ya, anak-anak kecil ada yang tamyiz, ya, itu batas minimal, ya, menjadikan dia berwudu, wudunya menjadi sah. Selanjutnya yang keenam adalah wal ma'ut tahuru al mubah, ya, wal ma'ut tahurul mubah, menggunakan air yang tahur, suci mensucikan,
Al-mubah lagi mubah. Jadi air yang digunakan itu tidak boleh air tahir, juga tidak boleh air najis, jelas, serta mubah. Jadi tidak boleh merupakan air qasab, air curian. Jadi bersuci menggunakan air yang tahir, tapi dari mencuri, misalkan mencuri dari bekal orang lain, ya, atau mengambil tanpa perizinan, memakai air itu tanpa perizinan dari tempat penampungan air milik orang lain. Nah, ini adalah air tahur yang ghairu mubah, tidak boleh. Kemudian syarat ketujuh adalah wa izalatu ma yamna'u, menghilangkan apa-apa yang menghalangi wusuluhu, apa-apa yang menghalangi dari tersampaikannya air wudhu tadi. Ya, kepada siapa? Kepada anggota wudhu. Baru syarat lain yang dikatakan adalah istinja. Ditegaskan lagi. Wallahu alam, ini berkaitan dengan syarat-syarat wudhu. Nah, nanti kalau kita membaca kitab-kitab madhab yang lain, ya, madhab-madhab yang lain, mungkin saja ditemukan syarat-syarat wudhu yang berbeda. Jangankan berbeda madhab, ya, di dalam madhab sendiri pun nanti kalau kita membaca kitab yang lebih besar daripada kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, kita akan ketemukan juga nanti ada syarat-syarat tambahan di luar yang 8. Wallahu alam sawab. Silakan bagi para peserta jika ada yang mau mendiskusikan berkaitan tambahan materi kita ini tentang wudhu, definisi dan syarat-syarat wudhu yang dihadirkan tadi ada 8. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kepada ikhwah sekalian yang ingin bertanya langsung boleh, silakan hidupkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ingin bertanya terkait tasmiyah. Itu kalau kita berwudu di toilet itu bagaimana Ustaz, kita mengucap tasmiyah itu? Nah, syukran Ustaz. Ya, ini memang perkara yang baru, perkara yang para ulama, ya. Nah, kalau kitab-kitab ulama dulu dituliskan itu kan berdasarkan pemahaman dan kelaziman pada masa itu, di mana tempat berwudu itu berbeda dengan tempat buang air, gitu. Sehingga memudahkan mereka, ya, melazimkan mereka mengucapkan tasmiyah. Nah, kita yang itu punya, yakni di mana kamar mandi itu menyatu dengan tempat buang air besar, ya, gitu. WC lah katakan begitu. Nah, maka disinilah yang menjadi muskilahnya. Bolehkah mengucapkan tasmiyah di tempat itu atau tidak, dan seperti itu. Jadi ada banyak sekali pandangan ulama. Ada yang mengatakan, ya, ada pandangan yang mengatakan, ya, tasmiyahnya itu diucapkan sebelum masuk ke kamar mandi. Nah, itu begitu. Ada yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan boleh saja dengan cara apa? Dengan cara membelakangi tempat tempat buang airnya. Nah, begitu. Dan seterusnya. Cukup banyak sekali. Mana yang boleh diambil, mana yang bisa ini perkara yang luas sekali. Perkara yang luas sekali. Nah, kalau lebih kehati-hatian, ambillah pandangan yang mengatakan mengucapkan tasmiyah itu sebelum melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar mandi tadi yang menyatu dengan WC. Itu begitu. Nah, itu yang juga pernah disampaikan oleh kalau saya tidak salah itu adalah Dr. Saleh Fauzan, ya. Beliau juga termasuk salah seorang ulama bermadzhab Hambali pada masa kini. Nah, itu.
Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Saya boleh bertanya, Ustaz? Ya. Ini berkaitan dengan wajib di sini, wajib bermakna secara hukum syara ya, artinya berdosa kalau tidak dilakukan. Bagaimana, Ustaz? Jadi ini adalah istilah ya, ada wajib, nanti ada fardu. Ya. Jadi ada mufradat yang digunakan di dalam madhab nanti yang untuk memisahkan antara wajib dan fardu. Nah, yang membedakan nanti mereka itu antara wajib dan fardu itu adalah korelasi aktivitas itu. Misalkan tadi penggunaan tasmiyah ya dikatakan merupakan salah satu wajib dalam, kalau dia kemudian ditinggalkan maka dia akan jika ditinggalkan dia itu secara sengaja dia akan menjadi batal, tapi kalau tidak sengaja maka dia tetap. Jadi kalau wajib itu ya bahasa lainnya sebenarnya apa ya, syarat-syarat wudhu. Jangan. Nah, kalau kemudian fardu wudhu itu adalah hal-hal yang harus dilakukan saat wudhu. Nah, itu aja. Itu aja sih. Ini penggunaan istilah saja. Wallahu a'lam bishawab. Kepada peserta sekalian, jika ada yang bertanya, masih ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Terkait dengan niat secara umum, baik itu wudhu yang khususnya, Ustaz. Juga mungkin yang terkait yang amalan lainnya, itu dilafazkan ulama. Ya, di dalam pandangan madhab memang niat itu adalah dilafazkan, ya walaupun tidak dilafazkan dengan redaksi tertentu, itu begitu. Jadi tidak cukup hanya dengan dikuatkan di dalam hati. Nah, menariknya pandangan Hanabilah ini berkesesuaian dengan pandangan dengannya madhab itu, yaitu Syafi'iyah gitu. Maka ya di dalam pandangan madhab melafazkan niat, talaffuz bin niat itu bukanlah perkara yang tercela, bukan juga perkara yang terlarang, boleh. Nah, hanya apakah ada redaksi bacaan niat yang khusus ya dalam berwudu, kemudian mandi wajib dan yang lainnya itu tidak ada begitu. Jadi kalau kita pakai misalkan lafaz niat yang tercantum mungkin dalam buku-buku klasik yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita, misalkan tuntunan sholat praktis dan yang lainnya itu, yang dugaan kuat kitab-kitab itu merujuk kepada kitab-kitab Syafi'iyah, ya bolehkah? Kalau ditanya gitu, boleh saja. Gitu. Jadi begitu. Kalau dikatakan apakah ini ada khilaf? Iya. Lalu apakah niat itu diucapkan? Iya, diucapkan. Tapi tidak harus dengan suara yang yang keras gitu. Ya, cukup lembut saja gitu. Itu yang diadopsi oleh madhab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pada Ustaz sekalian, hewas sekalian, mungkin ada lagi? Mungkin satu lagi nih, terakhir. Kalau nggak ada, kita cukupkan saja, Ustaz. Baik, sampai tidak ada lagi, kita cukupkan saja, Ustaz. Silakan, boleh ditutup, Ustaz. Baik, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah binikmatillah sudah selesaikan kajian kita tadi. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah walaupun kajian ini sifatnya farqah ya, sedikit paragraf, mudah-mudahan tidak membuat kita bosan. Dan juga setidaknya khatamkan satu kitab yang tipis dulu, baru nanti pelan-pelan menaiki anak tangga kitab yang di atasnya.
Itu saja kita cukupkan mungkin pertemuan kita pada sore hari ini. Nakhtatimu dirasatina bi qiraati hamdalah wa Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, sama-sama. Saya izin ya. Assalamualaikum. Ustaz.